Kami Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara DPW FSPMI Sumut bersama Direktur LBH FSPMI Sumut dan teman-teman dari kuasa hukum LBH FSPMI Sumut. Hari ini dari Medan 4 orang, semua keluarga besar DPW FSPMI Sumut akan mengawal sidang dugaan kriminalisasi yang dialami oleh Ketua Konsulat Cabang FSPMI Padang Lawas, Bung Maulana Sapi'i. Mohon doa restu buruh Indonesia. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Sutomo SH didampingi tim hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum LBH FSPMI Sumut, Rohdallah Subhi Purba SH MH, dan tim advokat Sultoni Hasibuan terlihat menghadiri sidang perdana kasus pidana yang dialami oleh Ketua KC FSPMI Padang Lawas atas nama Maulana Sapi'i di Pengadilan Negeri Sibuhuan, Kabupaten Padang Lawas, Kamis 20 Mei 2021. Dalam kesempatan tersebut, Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Sutomo menyampaikan kepada para wartawan bahwasannya kasus pidana yang didakwakan kepada Maulana Sapi'i selaku perangkat organisasinya di Padang Lawas merupakan bentuk kriminalisasi pada aktivis buruh yang sedang berjuang untuk kesejahteraan hak buruh di salah satu perusahaan di perkebunan di Padang Lawas. Untuk itu pihaknya bersama tim LBH FSPMI Sumut akan terus mengawal proses sidang perkara ini dan meminta agar majelis hakim bertindak profesional, objektif dalam mengambil keputusan serta tidak berpihak kepada siapapun. Willy juga menyampaikan perihal kasus Maulana Sapi'i yang dilaporkan dugaan penggelapan uang THR buruh yang hanya sebesar Rp264.000 adalah sangat tidak berdasar. Menurutnya, tidak ada penggelapan uang tunjangan hari raya yang dimaksud. Justru Maulana Sapi'i telah berhasil memperjuangkan buruh BHL di salah satu perusahaan perkebunan tersebut kepada lebih dari 70 orang buruhnya. Padahal kata Willy, para buruh BHL tersebut sudah bertahun-tahun lamanya tidak mendapatkan tunjangan hari raya setelah berhasil diperjuangkan dan telah disepakati adanya dana perjuangan untuk organisasi apabila berhasil dengan kesepakatan bersama antara para buruh. Setelah memberikan dana perjuangannya, justru salah satu buruh mengadukan hal tersebut sebagai penggelapan uang THR. Willy juga sangat menyayangkan pihak kepolisian Padang Lawas terkesan terburu-buru untuk menetapkan Maulana Sapi'i sebagai tersangka dan melimpahkannya ke Kejaksaan Padang Lawas hingga akhirnya disidangkan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Sibuhuan. Willy melanjutkan, ini bentuk seorang buruh yang sudah ditolong malah mentung. Untuk itu dirinya meminta hakim membebaskan Maulana Sapi'i dari seluruh tuntutan hukum. Willy juga menyampaikan, lebih baik hakim membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Pesan Willy disampaikan dalam konferensi persnya di hadapan para wartawan di Padang Lawas. Saya Willy Agus Sutomo, Ketua DPW FSPMI Sumatera Utara bersama tim LBH. Ada Bung Rohdallah Subhi Purba SHMH, kemudian ada Bung Sultoni Hasibuan SH yang hari ini mengadvokasi Maulana Sapi'i. Sekali lagi Bung Maulana Sapi'i ini adalah Ketua FSPMI Padang Lawas, di mana mengadvokasi buruh yang tidak dapat THR. Buruh ini sudah diadvokasi, ada perjanjiannya. Kalau ada berhasil, itu ada dana perjuangan sesuai ADART kita 20%. Setelah berhasil dan perjuangannya itu memakan waktu 6 bulan. Setelah berhasil, 1 orang buruh ini yang dulunya anggota SPMI, dia hanya dipotong sekitar ratusan ribu rupiah, sekitar kurang lebih 266.000. Kemudian dipakai perusahaan untuk membuat laporan penggelapan. Ini sangat luar biasa. Kalau istilahnya orang awam bilang sudah ditolong mentung, sudah ditolong malah dia membalikkan fakta, nggak dapat THR, ditolong dapat THR hanya gara-gara ngasih 266.000. Dia melapor ke Polres dengan kami sangat sayangkan oknum penyidiknya langsung memproses dengan begitu gagah beraninya dan melimpahkan ke Kejaksaan. Bung Maulana sempat ditahan di rutan. Alhamdulillah berkat protes kita, berkat perjuangan kita hari ini Bung Maulana Sapi'i nggak ditahan, tapi proses hukum tetap akan kita perjuangkan. Kita masyarakat atau organisasi yang taat hukum, kita serahkan kepada hukum. Kita berharap hari ini
Pengadilan Negeri Sibuhuan, khususnya Majelis Hakim, agar menegakkan keadilan yang sesungguhnya. Kami berharap seperti pesan-pesan moral hukum kepada para hakim kami sampaikan di sini. Lebih baik Bapak Hakim melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada harus menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Di sini posisi Bung Maulana Sapi'i, kami pastikan dia sudah sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sesuai dengan Undang-Undang 212 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh. Tugas dan fungsinya sudah dilaksanakan. Ini adalah dugaan bentuk kriminalisasi terhadap aktivis buruh, di mana buruh yang mengadvokasi setelah ada dana perjuangan bisa dilaporkan ini insiden buruk, dan kami minta agar ini menjadi perhatian bagi pemerintah Pemprov Sumut dan Kabupaten Padang Lawas dan penegak hukum di Provinsi Sumatera Utara dan Padang Lawas. Semoga ini ke depan tidak terjadi. Untuk itu kami minta agar putusan hakim agar membatalkan tuntutan JPU dan memulihkan nama baik Maulana Sapi'i sebagai terdakwa yang diduga dikriminalisasi. Kami akan terus berjuang mengawal. Ke depan kami juga akan melakukan aksi-aksi perjuangan dan pengawalan di pengadilan. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! FSPMI! Yes! FSPMI! Yes! FSPMI! Yes! 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 Sementara itu, hal yang sama disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (LBH FSPMI) Provinsi Sumatera Utara, Rodalahi Subhi Purba SHMH. Ia menilai kasus pidana yang ditujukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kabupaten Padang Lawas Maulana Sapi'i adalah kasus kriminalisasi terhadap aktivis buruh dalam upaya-upaya pembunuhan karakteristik perjuangan kaum buruh di bumi Dalian Natolu tersebut. Rodalahi menyampaikan pihaknya telah melakukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan JPU dalam persidangan. Menurutnya, dakwaan Ketua KCFSPMI Padang Lawas yang diduga melanggar ketentuan pasal 378 junto pasal 372 KUHP pidana adalah satu dakwaan yang keliru dan tidak tepat serta dinilai syarat dengan narasi yang imajiner. Dakwaan juga sengaja menggiring opini bahwasannya perbuatan yang dilakukan oleh Ketua KCFSPMI Padang Lawas berupa pemotongan 20% adalah perbuatan melawan hukum. Padahal hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sesuai juga dengan ADART FSPMI, telah sesuai dengan peraturan organisasi FSPMI dan telah pula sesuai dengan hasil rapat anggota FSPMI sebagaimana berita acara. Jelas Rodalahi Subhi Purba SHMH. Ini hari kita sidang perdana perkara di Pengadilan Negeri Sibuhuan atas nama terdakwa Muhammad Maulana Sapi'i yang dituduh oleh beberapa orang karyawan melakukan penggelapan sebagian daripada uang THR. Jadi tadi jaksa membacakan dakwaan, langsung kita mengajukan nota keberatan atau eksepsi, di mana pada prinsipnya dari dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum terkesan memang sangat menggiring atau membawa fakta yang tidak sebenarnya, seolah-olah memang ada niat jahat dari Maulana, padahal sudah bertahun-tahun buruh PT PHS ini tidak pernah dapat THR setiap tahunnya. Nah, akhirnya di tahun 2020 dengan bantuan Maulana, di tahun 2020 PT PHS terpaksa membayar upah buruh BHL PT PHS. Akan tetapi seolah-olah ada yang disepakati tentang dana perjuangan 20% apabila dilakukan pembayaran, dan itu memang konsekuensi logis dan sudah diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi tentang dana perjuangan, seolah-olah itu adalah merupakan tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum yang menurut kami ini adalah merupakan kriminalisasi, dan itu terbukti dari dakwaan-dakwaan yang tidak sesuai dengan BAP yang besarnya seolah-olah kerugian itu hanya cuman kita hitung hanya sekitar 1.500.000, seolah-olah dibuat jadi di angka 5 juta yang padahal ini masuk dalam Perma nomor 2 tahun 2012. Dakwaannya bertolak belakang dan dakwaan disusun hanya berdasarkan asumsi-asumsi
tidak berdasarkan fakta-fakta yang sudah tertuang dalam BAP yang sudah disepakati di dalam berita acara kesepakatan di dalam PUKPT PHS. Ini organisasi, apa yang diputuskan oleh rapat anggota adalah merupakan keputusan bersama. Setiap anggota harus mematuhinya, jadi tidak ada perbuatan melawan hukum di sini. Nah, kami ingatkan dan kami tekankan, kami dari tim advokasi LBH FSPMI Sumatera Utara akan terus mengawal dan berjuang untuk mencari keadilan dalam perkara ini agar kedepannya jangan ada lagi pengurus serikat buruh yang dikriminalisasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang di-backup oleh aparat penegak hukum sehingga akhirnya menjadi pesakitan. Jadi kami minta doa-doa kepada kawan-kawan seluruh pekerja seluruh Indonesia, seluruh Sumatera Utara untuk memberikan doanya agar perkara ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan terwujud keadilan sebagaimana mestinya. Itu dari kami. Terima kasih. Kamis 20 Mei 2021 dari Padang Lawas, Sumatera Utara. Tim TV-nya Buruh mengabarkan. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya Buruh, TV-nya kaum buruh.